Makanya hadirin dalam sholat 5 waktu, terutama sholat Jumat, jangan menunggu selesai muadzin qomat baru berdiri dari tempat duduknya baru mau maju, jangan. Dia perkirakan duduknya di mana. Kalau duduknya di ujung, mungkin dari muadzin Allahu Akbar sudah berdiri maju untuk merapikan, menyempurnakan shop yang dibukanya, sehingga muadzin ketika menyelesaikan qomatnya itu barisan sudah mulai rapi, tinggal sedikit imam atau khatib yang menjadi imam itu mengarahkan untuk kembali melihat barisan yang ada, terutama di hari Jumat, dan begitu juga selayaknya di hari-hari yang lainnya dalam sholat 5 waktu berjamaah. Karena ada yang keliru memahami dalam merapatkan barisan dalam sholat 5 waktu. Ada yang memahami qomat sudah selesai baru berdiri. Kalau qomat selesai baru berdiri, maka kita membutuhkan waktu yang lama, untuk menunggu makmum merapatkan barisan. Karena disunnahkan bagi imam tidak Allahu Akbar memulai sholat kecuali dia tahu, meyakini makmum shaf itu sudah rapi. Shaf itu sudah rapi. Baru imam takbiratul ihram. Kalau shaf belum rapi, tidak disunnahkan bagi imam untuk memulai takbiratul ihram. Makanya sunnahkan untuk mereka mengingatkan subuh atau subuh dan seterusnya, dapatkan shafnya, diratakan, dirapikan dan seterusnya. Terutama Jumat, karena Jumat jumlah yang sholat jauh lebih banyak. Dan karena ia ada waktu yang khusus, kalau 5 waktu dah jadi masalah. Antara qomat dengan takbiratul ihram imam itu agak lama, dah jadi masalah. Tapi kalau Jumat ada aturan, tidak boleh pisah antara kedua khutbah selesai dengan sholat Jumat itu waktu yang lama. Kalau terpisah dengan waktu yang lama yang tidak ada kaitan dengan sholat, maka tidak sah, tidak boleh Jumat. Yang dia lakukan sholat duhur. Kalau mau Jumat, ulangi lagi 2 khutbahnya. Harus ada mualat, berturut-turut. Setelah kita menyelesaikan yang pertama dengan sempurna, kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Harus mualat. Ya, kecuali tadi yang ada kaitannya dengan sholat. Makanya muballigh atau muadzin atau bilal yang memandu, termasuk sholat Jumat. Kalau sudah selesai khatib itu, maka ia jangan lama, jangan menunggu khatib turun dari mimbar di sejadah baru qomat. Kalau sudah selesai, apalagi khatib mengatakan aqimis shalah, qomatlah atau lantunkanlah qomat untuk melaksanakan sholat Jumat dari Allahu Akbar, dan makmum sudah berdiri, begitu tidak shaf yang pertama, jangan menunggu selesai dulu. Jangan menunggu selesai, qomat baru selesai baru dia berdiri, tidak. Karena yang pertama ini juga menjadi panutan. Kalau yang pertama yang di depan berdiri, jadi orang yang di belakang berdiri, berarti sudah harus berdiri. Karena yang di depan juga harus meratakan shafnya. Karena di depan juga harus meratakan shafnya. Karena ia di muka, maka ia menjadi panutan. Sehingga yang jauh itu cepat merapat ke depan, ke muka. Ya, terutama ini dalam sholat Jumat. Dan imam juga tidak boleh terlalu menunggu lama kalau sholat Jumat. Karena ada syarat mualah berturut-turut dalam melaksanakan sholat Jumat. Antara 2 Jumat, 2 khutbah dengan sholat Jumat itu harus berturut-turut. Tidak boleh berpisah antara kedua khutbah dengan sholat Jumat itu. Ya, secara urutnya terlalu panjang, terlalu lama waktu berpisahnya, tidak boleh.
Dan sedangkan imam itu dianjurkan dia tidak takbiratul ihram kecuali sudah melihat barisan itu sudah rapat, sudah siap, namanya mereka makmum untuk takbiratul ihram setelah beliau. Sekali lagi, tidak disunnahkan namanya seseorang muadzin menyelesaikan qomatnya baru kita berdiri dari tempat duduk kita untuk merapatkan barisan shaf 5 waktu dalam sholat. Jadi tergantung kita, posisi kita berada ketika kita muadzin sudah qomat, ya, posisi kita berada tuh kapan kira-kira kita bisa sampai ke shaf sebelum qomat itu selesai. Jadi kita harus berdiri barangkali karena terlalu jauh sebelum qomat kita harus berdiri sebelum